Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-20 firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pemazmur boleh bersyukur kepada Allah oleh karena pemazmur ketika ia boleh menaikkan doa, Allah menerima doa-doanya. Mari bersama-sama kita boleh merespon firman ini dengan menaikkan pujian indahnya saat yang teduh. Sweet hour of prayer. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak, sekaligus juga kita akan mendoakan mereka sebelum mereka mengikuti kebaktian anak. Saya persilakan kepada anak-anak untuk maju ke depan.
terlalu siang. Shalom. Iya, ini Bu Pendeta lihatnya ini agak miring nih kapalnya ya, pesawatnya ya. Coba geser ke sana dulu semuanya. Geser ke sana, ya semuanya geser ke sana supaya yang di kakak-kakak guru sekolah minggu yang paling cantik di pojok itu kelihatan. Iya. Digeser lagi. Iya. Nah, begini kan tidak roboh ya pesawatnya ya, perahunya ya. Ya, sekarang Bu Pendeta mau ajak adik-adik nyanyi lagi satu kali ya. Yesus itulah, tapi agak cepetin ya. Ya, dia agak cepetin ya supaya semangat, supaya nanti turun ke lantai 3 ibadah sekolah minggu kenal lagi siapa itu Yesus itu ya. Tadi kan nyanyinya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah, sekarang nanti di ibadah sekolah minggu nanti di lantai 3 adik-adik bisa kenal seperti apa Yesus itulah satu-satunya penolongku yang kudus. Kita naikkan sekali lagi, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita naikkan sama-sama. Berdoa supaya Tuhan berkati adik-adik dan selanjutnya nanti silakan turun ke lantai 3 ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing dan juga dalam kehidupan berjemaat di tempat ini di GKPB Bukit Doa Nusa Dua Tuhan. Mereka mengakui di hadapan-Mu Tuhan lewat pujian bahwa Engkaulah satu-satunya penolong mereka yang kudus, yang Tuhan boleh hadir dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, mereka juga akan mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong dalam kebaktian anak sekolah minggu. Maka dari itu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati anak-anak ini, biarlah Engkau juga boleh memampukan anak-anak ini untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, Tuhan berkati. Pergaulan mereka sehari-hari, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan juga kiranya memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan melayani pada hari ini. Bagi anak-anak, Tuhan juga yang akan memampukan mereka, mengurapi mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, bagi Bapak Ibu jemaat mungkin yang baru pertama kali ikut ibadah di sini, pada saat ini ada kebaktian anak. Jikalau membawa anak, silakan bisa diajak ke lantai 3, bisa diikuti guru-guru sekolah minggunya ke lantai 3 supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sesuai dengan bahasa mereka. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu ya Allah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus atas pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan boleh berikan, terima kasih atas pemenuhan kebutuhan hidup, terima kasih atas sukacita damai sejahtera, bahkan terima kasih atas kesembuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Mungkin ada yang mengalami sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebagai manusia kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui baik secara sadar ataupun tidak sadar kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Baik itu melalui pikiran kami, sikap hati kami, tutur kata kami dan juga tindakan kami. Perilaku kami sehari-hari ya Tuhan. Maka dari itu kami orang berdosa dan ampunkanlah segala kesalahan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami sudah diampuni, kami percaya bahwa kami sudah ditebus, dikuduskan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saat ini ya Tuhan, silakan Tuhan sampaikan pesan Tuhan secara khusus kepada kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkannya dengan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus yang ada dalam diri kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam.
Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat, saudara dan saudari sekalian yang boleh hadir pada saat ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi dua tamu yang boleh datang pada hari ini, yaitu Saudari Minsano, mohon maaf kalau saya salah mengucapkannya, Saudari Minsano dari GKS Pala Pusat, dan juga dari Ibu Yulin Wensen dari GPIB Bethesda. Jikalau saudari ibu ini sudah ada ya, makanya saya menerima ini. Saya persilakan untuk berdiri. Ya, ini Ibu Yuli yang lagi satu. Oh ya, mohon maaf, ini terhalang dengan tembok ini tiang. Ya, saya Pendeta Polina, silakan duduk Ibu. Saya Pendeta Polina bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nangaswama dan juga majelis jemaat yang ada di tempat ini mengucapkan selamat datang untuk Ibu dan juga untuk Saudari Minsano. Selamat datang dan juga selamat beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, pada saat kapan kita berdoa kepada Bapa kita yang ada di surga? Pada saat situasi sulit atau pada saat situasi aman? Ini belum malam kudus ya, jadi jangan sunyi sepi ya. Belum malam kudus. Malam kudusnya nanti bulan Desember. Pada saat kapan kita biasanya berdoa kepada Tuhan? Pada saat situasi sulit atau pada saat situasi aman? Apalagi berdoanya tekun sekali, gigih sekali. Itu pada saat kapan? Sulit. Pada saat sulit. Ya, pada saat sulit kita pasti mungkin setiap hari mungkin bisa 5 menit doa, 5 menit doa, 5 menit doa untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi kalau pada saat situasi aman, 1 hari bisa? Ya kalau ingat. Ya kalau ingat, apalagi kalau sudah sibuk begitu ya. Sudah sibuk, sudah lelah, ada besok pagi saja doanya. Paling hanya tidur, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih apanya? Apakah sudah terima kasih kepada Bapa atas pemeliharaan, terima kasih sudah kasih nafas, atau terima kasih apa? Hanya masuk kamar, habis mandi, tidur, terima kasih Tuhan, amin. Mungkin bangun cepat-cepat, pagi-pagi sudah kerja, terima kasih Tuhan, amin. Apa yang diomongin terima kasih Tuhan, itu kalau situasi aman. Tapi kalau situasi tidak aman, 5 menit, 3 detik mungkin, amin. Gak tenang, masuk kamar lagi doa. Mungkin pada saat masak juga berdoa. Mungkin pada saat nyapu, atau pada saat nyetir, Tuhan tolong. Itu setiap detik mungkin bisa berdoa itu. Ataupun tiap 3 detik, 5 menit berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Minggu ini kita diajak untuk mengingat kembali atau kita diingatkan untuk berdoalah. Sesuai dengan minggu ini ya, adalah Minggu Rogate, minggu yang mengajak setiap orang percaya untuk berdoa atau berdoalah. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat khususnya, dan nanti kita bahas juga sampai dengan ayat yang ke-13, itu berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau doa yang diajarkan, kalau Yesus sampai mengajarkan untuk berdoa, ini menekankan betapa pentingnya untuk berdoa. Sebab doa itu merupakan bukti kita ketergantungan atau bukti kita menggantungkan diri kita kepada Bapa yang ada di surga. Kalau tadi sekilas kita baca, ini mirip dengan, hampir sama dengan yang biasa kita ucapkan setelah doa syafaat. Bahkan lebih lengkap lagi ya, karena di bagian akhirnya itu ada doksologi. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan Bapa kami yang di surga, di sini tidak ada, hanya Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tapi yang biasa kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kira-kira Bapak Ibu tahu tidak apa yang biasa kita ucapkan pada hari Minggu setelah doa syafaat itu terdapat di kitab apa? Matius. Ini ada yang lolos sekolah minggu. Tidak ya, saya mau sampaikan yang biasa kita ucapkan itu terdapat dalam kitab Injil Matius. Yang kita baca ini adalah yang terdapat dalam kitab Injil Lukas. Mungkin kita lihat kok beda ya, kok beda? Ya memang berbeda. Tapi meskipun ini berbeda, ini tidak berlawanan satu dengan yang lainnya. Melainkan saling melengkapi untuk memperkaya pengetahuan kita, bahkan juga untuk memperkaya bagi kita berkaitan dengan hal berdoa. Nah, secara khusus dalam kitab Injil Lukas
ayat pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus memberikan pengajaran tentang doa atau hal berdoa kepada murid-muridnya. Dan di sini Yesus menyampaikan untuk murid-muridnya, naikkanlah doa atau berdoalah kepada Bapa. Dimulai dengan pujian pengagungan kepada Bapa. Makanya dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bisa saja Yesus langsung mengatakan, Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi secara berurutan Yesus sampaikan dulu yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam Injil Matius, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini artinya apa? Ini artinya Yesus mengajarkan kita untuk mengagungkan Tuhan. Pujian pengagungan, pujian penghormatan kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya itu, di dalam kalimat ini, di dalam Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu juga menyiratkan akan adanya pengakuan dari bibir mulut kita. Dan itu pasti muncul dari hati. Pengakuan dari bibir mulut kita akan kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan dari bibir mulut kita akan kekudusan Bapa. Bahkan namanya kudus. Makanya dikatakan Bapa dikuduskanlah namamu. Bapa datanglah kerajaanmu. Di situ tersirat dari pengakuan dari kita kepada Tuhan. Benar engkau adalah Bapa yang kudus. Benar engkau adalah Bapa di atas segala raja. Makanya dikatakan datanglah kerajaanmu. Maka terlebih dahulu Yesus sampaikan, ajarkan doa. Naikkanlah dulu doa pujian pengagungan. Naikkanlah dulu doa pengakuan akan siapa Tuhan bagi kita. Sebab dari doa ini juga boleh mengajari kita siapa kita di hadapan Tuhan. Dan siapa Bapa bagi kita. Dia Bapa kita adalah anak-anaknya. Kalau kita panggil Bapa, otomatis kan kita memposisikan diri sebagai anak. Anak yang menggantungkan hidupnya kepada Bapa. Itu yang pertama. Naikkanlah pujian pengagungan dan di dalamnya ada pengakuan bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Bahwa dia adalah pribadi yang namanya benar-benar kudus dan kita juga harus menguduskan namanya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan untuk berdoa, naikkanlah permohonan-permohonan, naikkanlah permintaan demi permintaan kepada Bapa yang ada di surga. Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ini saya lihat sejalan dengan teori kebutuhan yang disampaikan oleh seorang psikolog yaitu Abraham Maslow. Ya, disampaikan di situ ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan untuk kasih sayang, diterima, dicintai, ada juga kebutuhan aktualisasi diri. Ada 5 teori kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Namun jauh sebelumnya Yesus sudah sampaikan di sini dalam doa Bapa kami, naikkanlah permohonan-permohonan berkaitan dengan kebutuhan hidup kita untuk kelangsungan hidup kita. Apakah itu makanan, minuman, ya, sandang, pangan, papan, pangan, makan, sandang, pakaian, kemudian papan, tempat tinggal. Kalau Bapak Ibu baca kemarin dalam ayat puji dan janji, asal ada makanan, cukup. Asal ada makanan, cukup. Kalau di sini, asal ada makanan, cukup. Asal ada tempat tinggal, puji Tuhan, cukup. Asal ada pakaian, cukup. Naikkanlah permohonan untuk kebutuhan hidup kita berkaitan dengan makanan, minuman, bahkan pendidikan, kesehatan. Asalkan semuanya itu sudah ada, kita katakan cukup. Bahkan Tuhan mengajarkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini Yesus juga mengajarkan kepada kita. Setelah kita sudah dapatkan itu semua, bersyukur dan hiduplah berkecukupan. Karena kita sebagai manusia mungkin ada beberapa orang yang tamak, rakus. Makanya diajarkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Bukan yang selebih-lebihnya sehingga tamak sampai rakus. Tidak mempedulikan orang lain. Bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu, naikkanlah doa permohonan berkaitan dengan kebutuhan kita. Makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian ampunilah kami akan dosa kami dan sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini berkaitan dengan kebutuhan untuk diampuni, kebutuhan untuk memberikan pengampunan. Tentu kan ketika kita melakukan kesalahan, apa kebutuhan kita? Pasti ingin diampuni, pasti ingin dimaafkan, ya kan?
pasti kita minta untuk dimaafkan, pasti kita minta untuk diampuni. Itu kebutuhan kita. Dan kita percaya dalam iman kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan memberikan pengampunan itu. Karena itu kebutuhan kita. Tapi Tuhan juga ajarkan dalam doa ini untuk berikan pengampunan kepada orang lain. Kita diampuni, berikan juga pengampunan kepada orang lain. Karena setiap orang ingin diampuni, setiap orang ingin dikasihi, setiap orang ingin dicintai, setiap orang ingin diterima. Kalau kita ingin diterima, kalau kita ingin dikasihi, maka perlakukan juga itu kepada orang lain. Itu. Naikkanlah doa permohonan. Atau bagi kita yang rindu akan kasih sayang, ya, yang rindu akan kasih sayang dari orang-orang di sekitar, atau yang rindu akan kasih sayang perhatian daripada Tuhan, atau kita mengalami kekeringan rohani, kok merasanya kok tidak diperhatikan Tuhan, saya kok merasanya kok tidak dipedulikan oleh Tuhan. Naikkan doa, Tuhan saya membutuhkan perhatianmu, Tuhan saya membutuhkan kasih sayangmu, Tuhan saya membutuhkan pelukanmu, Tuhan saya membutuhkan dekapanmu. Sampaikanlah itu kepada Tuhan. Pasti seperti pemazmur sampaikan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Tuhan yang mendengar, Tuhan juga yang memberikan jawaban. Dan selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam Injil Matius dilengkapi lagi, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan penjagaan, kebutuhan akan kelepasan dari bahaya yang mengancam. Tentu kan, ketika kita merasa bahwa kita sudah terjepit, kita sudah merasa sangat-sangat tidak nyaman dengan situasi hidup kita. Pasti doa yang kalimat yang kita keluarkan adalah Tuhan tolong jaga kami, ya kan? Bapa tolong jaga kami, Bapa tolong lindungi kami. Pasti seperti itu. Itu kebutuhan kita. Oleh karena Yesus tahu kebutuhan kita yang seperti itu, makanya diajarkan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Naikkanlah doa ini kepada Bapa di surga. Dan disampaikan, naikkanlah pujian pengagungan, naikkanlah doa-doa permohonan dengan gigih ataupun dengan tekun berdoa. Kalau Bapak Ibu baca tadi di ayat 5 disampaikan ilustrasi, ada sahabat pergi ke rumah sahabatnya pada tengah malam. Tanpa tahu malu, ini sudah jam malam, datang ketok-ketok kamar, datang ketok-ketok pintu rumah dan meminta, ataupun bukan meminta ya, tetapi meminjam 3 roti kepada sahabatnya itu. Ini bayangkan malam hari, tengah malam, datang untuk meminta ataupun meminjam 3 roti. Nah, dari sini kita bisa melihat Yesus mengajarkan, sebab di kalimat ini dikatakan, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu. Ini bukan karena tidak tahu yang malu seperti apa ya, tapi ini adalah sebuah ilustrasi. Ini mau sampaikan, Yesus ajarkan, Yesus berikan motivasi untuk gigihlah berdoa. Tekunlah berdoa sampai sesuatu terjadi. Seperti yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Sahabat ini pergi pokoknya tengah malam mau jam kapanpun, datang kepada Bapa, datang kepada temannya itu, datang kepada sahabatnya itu, ketok-ketok kamar tengah malam hanya untuk pinjam 3 roti. Meskipun itu memang kalau di kebiasaan sudah tengah malam datang lagi seperti ini untuk ganggu-ganggu, tetapi kalau kita kaitkan dengan doa, datanglah tengah malam, datanglah setiap saat, datanglah, tekunlah berdoa kepada Bapa di surga sampai apa yang digumulkan, sampai apa yang didoakan itu terjadi. Sebab memang demikian yang disampaikan oleh Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat. Itu sudah disampaikan, pasti akan ada jawaban. Hanya jawabannya itu adalah ya atau tidak, ya kan? Ya kan? Misalnya Tuhan saya minta mobil, Tuhan lihat mungkin SD ya, misalnya anak SMA, Tuhan saya minta mobil. Tapi sebagai Bapa di surga yang tahu kebutuhan anak ini, anak SMA ini mobil nanti dia enggak sekolah jadinya nih. Yang ada dia malah main-main itu. Apakah diberikan atau tidak? Pasti tidak. Diberikan jawaban, tapi jawabannya no. Tidak dulu anakku. Tidak dulu anakku. Nanti pasti akan ada jawaban. Makanya disampaikan, gigihlah berdoa, tekunlah berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai kita terima jawaban yang berasal daripada Tuhan. Ingat bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Dalam kesulitan kita, ketika kita berdoa, mungkin Tuhan belum mengubah keadaan kita. Tetapi yang Tuhan ubah adalah sikap hati kita. Ketika kita punya pergumulan,
Kita ada rasa takut. Sebelum berdoa kita ada rasa takut dan menyangka bahwa saya tidak kuat Tuhan menghadapi ini. Saya tidak berani, saya mau lari saja Tuhan dari masalah ini. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan belum ubah keadaan itu. Tapi Tuhan ubah sikap hati kita. Dari yang takut menjadi berani. Dari yang mau lari dari kenyataan, dari yang mau lari dari masalah. Tapi setelah berdoa dia katakan, aku siap untuk menghadapinya. Bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Setelah berdoa. Maka dari itu, berdoalah kepada Bapa kita yang ada di surga. Dan ingat, dia Tuhan yang mendengar, dia Tuhan juga yang memberikan pertolongan dengan caranya dan waktunya. Tekunlah berdoa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Pada hari ini akan ada pelayanan baptisan bagi Ong Yehezkiel Marco Wijaya dan juga CD bagi Yosefina Juwita Murni. Dari pemberitaan firman Tuhan ini ditekankan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, ikutilah apa yang menjadi pengajaran daripada Tuhan, yaitu berdoa. Kepada Bapak Krisna dan juga Ibu Dinda, ikutilah petunjuk Tuhan, pengajaran Tuhan, yaitu untuk berdoa. Ya, berdoalah kepada Bapa, bahkan berdoalah juga untuk Ong Yehezkiel Marco Wijaya agar Tuhan boleh memberkatinya dalam kehidupannya sehari-hari. Pada saat ini kita juga akan membuka bulan misi Pentakosta. Tanggal 26 Mei kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan memberikan sebuah misi bagi kita, yaitu untuk bersaksi, untuk menceritakan pribadi Tuhan kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Pada tanggal 5 Juni nanti kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi kita boleh kumpul bersama-sama di sini untuk merayakan dan juga boleh meneguhkan diri kita masing-masing bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya, di dalam diri kita sudah ada Roh Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang menyertai kita, yang menolong kita. Makanya ketika Yesus ajarkan, barang siapa yang meminta, bahkan Bapa pun juga akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Karena Yesus tahu, Bapa tahu, kita tidak kuat menjalani kehidupan kita sehari dengan kekuatan kita. Kita perlu penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus ataupun Roh Yesus Kristus. Dan itu sudah ada di sini. Tanggal 5 Juni, mungkin setiap hari kita diteguhkan, kita diingatkan bahwa ingat ada Roh Tuhan yang bertahta, yang berdiam di dalam hidup kita. Ada Roh Tuhan, ada Roh Yesus Kristus yang berdiam di dalam tubuh kita masing-masing. Dan biarlah kita juga boleh memperlakukan tubuh kita dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ini dengan baik. Sebab di dalamnya bukan hanya roh manusia kita yang berdiam, tetapi ada Roh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan marilah kita boleh terus berdoa, tekun berdoa sampai sesuatu terjadi. Tuhan menjawab doa-doa kita. Satu doa bagi kita. Bawa kami Tuhan tarik untuk mendekat, untuk mengikuti ajaran-Mu, untuk berdoa. Datang mendekat kepada Bapa, mengagungkan Bapa, mengakui kemahakuasaan Bapa, kekudusan Bapa dalam hidup kami. Bahkan kemahakuasaan Bapa, kekudusan Bapa atas alam semesta. Dan biarlah kami juga boleh terus-menerus menaikkan doa permohonan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dengan tekun, dengan gigih Tuhan. Sampai kami melihat perbuatan Tuhan, jawaban demi jawaban yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang tidak menolak doa kami. Terpujilah Tuhan yang tidak menjauhkan kasih setia-Nya dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang undang bangkit berdiri. Sebagai orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen baptisan kudus anak bagi Ong Yeskiel Marco Wijaya. Namun sebelumnya, dengarkan dahulu titah baptisan dan juga keterangan mengenai baptisan anak. Perintah baptisan sudah diperintahkan oleh Yesus sendiri pada saat Yesus hendak naik ke surga dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu perintah Tuhan Yesus agar orang percaya pergi ke segala penjuru, menjadikan segala bangsa murid atau pengikutnya, membaptis mereka dengan menyebut nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka menaati semua perintahnya. Pada saat ini anak kekasih yaitu Ong Yeskiel Marco Wijaya, sebagai orang tua mereka juga boleh, orang tua daripada Ong Yeskiel, mereka juga boleh mengikuti perintah Tuhan untuk menyerahkan anak kekasih yaitu Ong Yeskiel untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan baptisan ini merupakan tanda yang menyatakan kepada kita bahwa kita bersama dengan anak-anak kita adalah orang-orang berdosa yang tidak dapat mencari keselamatan melalui kemampuan sendiri, kecuali melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baptisan ini ditandai dengan percikan air di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan dengan percikan air pada hakikatnya sama dengan diselamkan. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan anak saudara, bahwa Allah menyatakan tanda perjanjian anugerah dengan anak saudara. Dibaptiskan dengan nama Putra menyatakan dan memeteraikan bahwa anak saudara ditebus dan menjadi milik Kristus. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan anak saudara, menolong, membimbing, dan menguatkan imannya. Air baptisan ini adalah air yang biasa saja, yang tidak dibubuhi mantra-mantra ataupun yang sejenis dengan itu. Tetapi air ini menjadi tanda bahwa anak saudara disucikan dari segala dosanya oleh darah Kristus. Sebelum saya membaptis, saya mengundang untuk kedua orang tua, Bapak Krishna dan juga Ibu Dinda, untuk membawa juga anak kekasih Ong Yeskiel Marco Wijaya untuk maju ke depan dan juga boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Kepada orang tua daripada Ong Yeskiel Marco Wijaya, kini jawablah pertanyaan yang disaksikan oleh jemaat. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa anak saudara adalah orang-orang berdosa, namun telah diterima dalam perjanjian anugerah Allah oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji akan mengantar anak-anak saudara, dalam arti mengantar mereka dalam mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka beriman dan taat kepadanya? Apakah saudara berjanji? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Berdasarkan keyakinan dan janji saudara tadi, saya selaku hamba daripada Tuhan Yesus akan membaptis Ananda Ong Yeskiel Marco Wijaya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, saya persilakan untuk naik ke altar dan silakan bersimpuh. Anakku, Ong Yeskiel Marco Wijaya, saya membaptis engkau di dalam nama Allah, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Pandangnya Bapa dalam Rahmat-Mu. Pandangnya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini, membawa anak padamu di sini, dalam percaya akan janji-Mu. Kita menaikkan doa berkat bagi orang tua dan juga bagi Ong Yeskiel. Kita berdoa. Terima kasih atas kasih karunia pemberian Tuhan anak bagi pasangan suami istri, Bapak Krishna dan juga Ibu Dinda Tuhan. Dan saat ini mereka telah menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak ini, Ong Yeskiel Markowijaya, semakin hari semakin bertambah besarnya, semakin hari semakin bertambah kuatnya, kasih karunia Allah ada padanya, hikmat Allah ada padanya, dan ia juga boleh semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi oleh sesamanya manusia Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Krishna dan juga Ibu Dinda. Tuhan mampukan mereka di dalam merawat, di dalam mengasuh anak yang Tuhan telah karuniakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya persilakan untuk berdiri. Silakan menghadap ke jemaat. Ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, ini adalah keluarga baru. Kita boleh mendukung mereka, Bapak Krishna dan juga Ibu Dinda, dengan anak pertama mereka yaitu Ong Yeskiel Markowijaya. Ya, tadi matanya terbuka ya ketika kita boleh menaikkan pujian Pandangnya Bapa. Wajahnya cerah sekali. Kita dukung mereka untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dan kepada orang tua Krishna dan juga Dinda, silakan nanti ketika dia sudah tumbuh besar boleh diajak untuk ibadah sekolah minggu ya, kebaktian anak. Dan selanjutnya saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, pada hari ini juga saudara kita Yosefina Juwita Murni telah siap untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yosefina telah dibaptis ketika ia masih kanak-kanak, dan ketika itu ia diwakili oleh orang tuanya dalam hal pengakuan iman. Dan sekarang setelah dewasa, dia akan mengakuinya secara pribadi di hadapan Tuhan, dan ia juga boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus secara mandiri. Yosefina Juwita Murni tidak lagi menggantungkan imannya kepada orang lain, tetapi akan secara pribadi benar-benar bergantung kepada Tuhan. Untuk saudaraku Yosefina Juwita Murni, saya persilakan untuk maju ke depan. Dan sebelum saya meneguhkan saudara, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus, Sang Penghibur yang memimpin kita kepada segala kebenaran? Apakah saudara percaya? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya. Pertanyaan kedua, berjanjikah saudara akan bersungguh-sungguh dan dengan setia mengikut Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa, meskipun karena itu saudara harus menderita? Apakah jawab saudara? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Pertanyaan ketiga,
Berjanjikah saudara menjadi anggota jemaat yang rajin dan setia, serta tekun dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, mengambil bagian dalam kehidupan jemaat yakni bersekutu, melayani, dan bersaksi. Apakah saudara berjanji? Jikalau ya, silakan angkat tangan kanan saudara dan katakan, ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Saudaraku Josephina Juwita Murni, berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara, dengan berpegang kepada perjanjian anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dimeteraikan pada saudara dengan tanda baptisan kudus, maka atas nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya yang hadir pada saat ini, saya meneguhkan saudara sebagai anggota SIDI yang bertanggung jawab penuh dalam Gereja Kristen Protestan di Bali, serta memperkenankan saudara mengambil bagian di dalam perjamuan kudus di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita menaikkan pujian Pandangnya Bapa, bait yang ketiga. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan Josephina Juwita Murni untuk naik ke altar dan silakan bersimpuh. Kiranya oleh roh dan firman-Mu, anak-Mu Kau terangi, Kau kuatkan, hatinya pun kiranya Kau layakkan untuk menjadi kediaman-Mu. Kepada saudaraku Josephina Juwita Murni, terimalah berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Bapa menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkanmu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kiranya engkau bersama-sama dengan jemaat Tuhan dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala akal. Kiranya engkau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali, saya persilakan untuk berdiri, dan silakan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, inilah Josephina Juwita Murni yang sudah mengikuti kelas kata kesasi bersama-sama dengan saya. Dia akan bersama dengan calonnya akan berangkat ke Kupang untuk melangsungkan pernikahan di Kupang. Tanggal 3 Juni akan berangkat bersama-sama. Kiranya kita doakan dari sini, kiranya Tuhan boleh memberkati ya perjalanan, dan Tuhan juga boleh melancarkan pernikahan yang akan dilangsungkan di Kemit. Dan sekembali ke sini, silakan mengikuti peribadatan di sini, kaum bapak, kaum ibu, ikuti juga ibadah rumah tangga. Demikian. Dan Ibu Ita, Saudari Josephina Juwita Murni, dan selamat mengikuti ibadah-ibadah di tempat ini, dan juga kiranya Tuhan juga boleh memberkati, menguatkan, meneguhkan iman saudara. Saya mengundang untuk Bapak Krishna, ayah daripada Ong Yeskiel, untuk maju ke depan untuk menerima sertifikat. Silakan diterima surat baptis daripada Ong Yeskiel Markwijaya. Disimpan baik-baik. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, selanjutnya kita akan masuk di dalam pembukaan bulan misi dan Pentakosta. Bisa ditampilkan untuk simbol
Subtema kita untuk bulan misi ini, bulan misi Pentakosta ini adalah Roh Kudus mewujudkan kasih dan keadilan di tengah umatnya. Bapak Ibu bisa membaca nanti dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Adapun simbolnya yang boleh kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu adalah simbol hati, di sebelah kanan ada salib. Di sebelah kanan ada simbol hati yang menggambarkan hati Tuhan yang adalah kasih, yang mengasihi kita sekalian dan juga mengasihi manusia, mengasihi dunia, dan Tuhan tidak ingin menghukum manusia. Hati Tuhan adalah hati yang sangat mengasihi dan Tuhan tidak ingin menghukum manusia. Kemudian di sebelah kiri itu adalah palu yang menggambarkan Tuhan sebagai hakim yang adil, yang harus menghukum manusia yang berdosa karena Allah adalah kudus. Satu sisi Allah adalah Allah yang penuh kasih, satu sisi Allah juga Allah yang hakim yang adil. Bagaimana ini bertemu? Kasih dan keadilan ini dinyatakan oleh Tuhan, itu dilakukan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Makanya di tengah-tengah hati dan juga palu itu ada kayu salib yang merupakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita yang dikasihi Tuhan, kita yang berdosa, kita juga harus dihukum. Tapi yang menerima penghukuman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang mengorbankan dirinya. Selanjutnya ada burung merpati yang di atas dengan cahaya yang terang yang menggambarkan Roh Kudus yang menyinari bumi dan segala isinya sehingga terjadi pemulihan. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Kemudian ada umat Tuhan dengan beragam beberapa perwakilan daerah dengan pakaian adat. Itu menggambarkan umat Tuhan yang telah mengalami pembaruan dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik. Karena bulan misi adalah bulan di mana kita dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, menebarkan kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus juga bagi sesama kita. Dengan demikian, saya juga menyampaikan, mari kita bersama-sama tanggal 26 Mei, hari Kamis nanti ada ibadah jam 8 pagi di sini. Dan bagi Bapak Ibu, oleh karena pekerjaan, karena kita sudah mulai bekerja ya, khususnya di daerah Nusa Dua, kalau tidak bisa pagi, bisa ikut ibadah sore jam 6 di tempat ini. Jadi kita adakan 2 kali, jam 8 pagi dan juga jam 6 sore. Kemudian pada tanggal 5 Juni nanti ibadah Pentakosta, kita juga boleh datang bersama-sama di tempat ini. Karena tanggal 5 Juni itu bertepatan dengan hari Minggu. Dan tidak hanya itu, mulai besok akan dikirimkan dalam grup jemaat renungan-renungan berkaitan dengan bulan misi dan Pentakosta. Tidak hanya renungan, tetapi juga ada puji-pujian yang boleh diikuti. Jadi mari kita bersama-sama dalam waktu 2 pekan ini ajak keluarga untuk duduk bersama, berdoa bersama. Bagi saudara dan saudari yang ngekos, ya, mungkin sendirian tapi punya teman-teman yang sesama Kristen, ajak teman kos di samping kiri dan kanannya ya, daripada lihat HP, ambil waktu sejenak, mungkin 30 menitan untuk bersekutu bersama. Demikian penyampaian saya. Maka dari itu saya membuka bulan misi Pentakosta GKPB 2022 ini di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya saya mengundang untuk perwakilan kategorial untuk menerima bahan renungan dan juga amplop persembahan khusus ini. Kita akan berikan persembahan selama 2 minggu. Ini akan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Silakan setiap harinya untuk diberikan persembahan dan akan dikumpulkan pada tanggal 5 Juni nanti. Oleh karena ini akan dipakai untuk mendukung pelayanan GKPB di Nusa Penida. Kita ada pelayanan di situ GKPB, jadi kita mendukung bersama-sama. Mungkin fisik kita tidak ke sana, tenaga kita tidak ke sana, pikiran kita tidak ke sana, tapi kita bisa membantu lewat persembahan. Kita bisa mendukung setiap orang, ya, para pendeta, hamba Tuhan yang memang dipakai oleh Tuhan untuk melayani di tempat itu. Saya mengundang untuk perwakilan bisa datang ke tempat ini. Saya tidak menyebutkan namanya, silakan yang sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, warga senior.
Ya, dengan diberikannya kepada masing-masing perwakilan, ada anak-anak, ada pemuda, ada kaum ibu, ada kaum bapak, ada warga senior. Silakan nanti diatur di rumah kaum bapak, bapak-bapak ya sebagai pemimpin keluarga, istri, ibu dan juga anak-anak untuk berkumpul bersama-sama, bahkan bersama dengan warga senior, kakek dan nenek untuk bersekutu, berdoa di hadapan Tuhan. Pakai kesempatan ini kita dilatih untuk disiplin, untuk selama 2 minggu kumpul bersama keluarga untuk berdoa kepada Bapa, bahkan bila ada pergumulan naikkanlah doa itu dan lihat jawaban Tuhan. Dan selanjutnya saya persilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita menaikkan pujian. Saya mengundang kita sekarang untuk bangkit berdiri. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku kira karena Yesus yang memberi. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat, kami minta waktu sejenak, kami akan membacakan agenda pelayanan dan warta jemaat seminggu ke depan. Ucapan terima kasih seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam penatalayan minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakan dalam minggu ini. Ucapan terima kasih kepada Ibu Ita Topilis yang sudah menyumbangkan tisu towel. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk masuk di agenda pelayanan, Rabu tanggal 25 Mei 2022 ada kerja bakti jemaat persiapan ibadah kenaikan pada jam 16.00 di gedung gereja. Kamis 26 Mei 2022 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan 2 kali, yaitu jam 8.00 dan jam 18.00 bertempat di ruang ibadah lantai -1. Jumat tanggal 27 Mei ibadah warga senior Setia Jati yang diadakan pada pukul 18.00 bertempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2, pelayanan firman penginjil I Ketut Sudiarta. Termasuk di warta jemaat ibadah bulan Oikumene dari PGI yang dipersiapkan oleh tim Gereja Kristen Jawa atau GKJ dengan tema Sehati Sepikir untuk Kepentingan Bersama. Untuk mendukung program gereja keesahan di Indonesia akan diadakan persembahan khusus sebagai persembahan bulan Oikumene. Persembahan tersebut dikirim ke Deptubin untuk dapat diteruskan ke PGI. Berikutnya pelayanan. Terima kasih kepada
Saudara Josephina dan anak kasih Ong Yeskiel yang sudah mengambil bagian di pembaptisan kudus dan CD. Terima kasih. Selanjutnya persembahan pujian sehubungan dengan keikutsertaan Provinsi Bali dalam pelaksanaan paduan suara gerejawi atau Pesprawi Nasional yang ke-13 tanggal 19 sampai 26 Juni 2022 di Yogyakarta, maka kontingen Pesprawi akan mempersembahkan pujian sekaligus memohon dukungan doa dan dana yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pada jam 8.00 WITA, peserta 45 orang. Selanjutnya kelas katekesasi 2022 sampai 2023 telah dibuka kelas katekesasi bagi warga jemaat. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Gereja setiap hari kerja hingga akhir Mei 2022. Kelas katekesasi akan dimulai pada bulan Juni 2022. Jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru atas nama Saudari Stella Hermina dengan alamat Perumahan Permata Nusa 2 Blok K nomor 19 masuk dalam wilayah Petrus. Jika saudari pagi ini hadir, bisa dipersilakan berdiri. Terima kasih, selamat bergabung di jemaat. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Saudara Jacqueline Armin Sambuaga, adik dari Bapak Donald Bobby Sambuaga pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 di Medan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 20 Mei 2022. Seluruh jemaat menyampaikan turut berbelarasa, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus menyertai keluarga. Undangan seminar misi. Dalam rangka bulan misi Pentakosta, Departemen Kesaksian dan Pengembangan Bidang Pekabaran Injil GKPB mengundang Bapak Ibu jemaat untuk mengikuti seminar misi dengan tema Roh Kudus memampukan gereja dalam menjalankan pelayanan misi holistik melalui Zoom meeting yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 jam 17.00 WITA sampai 19.00 WITA. Pembicara Pendeta Dr. Nuh Roku MTH. Untuk iuran wajib, iuran rukun kedukaan dan iuran taman makan mumbul, Bapak Ibu bisa membayar di lantai 2 setelah ibadah ini. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat yang sudah dikirim melalui WA Group oleh sekretariat. Jika ada koreksi, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Kita akan menaikkan syafaat kita. Kita naikkan pujian terlebih dahulu, Dia Hanya Sejauh Doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,
dekat. Engkau adalah Bapa yang mendengar doa-doa kami. Bahkan Engkau adalah Bapa di dalam Yesus Kristus yang mendorong kami, mengingatkan kami, memotivasi kami, mengajar kami untuk terus berdoa, tekun berdoa. Sebab kami percaya berdasarkan firman-Mu juga Tuhan, doa dapat mengubah segala sesuatu. Dalam doa ada mujizat, dalam doa ada kuasa Tuhan, dalam doa ada jawaban-jawaban yang Tuhan boleh berikan kepada kami berkaitan dengan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu oleh karena Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi saudara dan saudari kami yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan. Segala berkat Tuhan, Tuhan curahkan bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini sampai dengan tanggal 28 Mei Tuhan. Baik itu dalam rumah tangga maupun dalam pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami ada juga keluarga yang boleh berduka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga daripada Bapak Bobby Sambuaga oleh karena beberapa waktu yang lalu Tuhan telah panggil pulang saudara kekasih Tuhan. Maka dari itu kami berdoa biarlah penghiburan, topangan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi seluruh keluarga besar yang merasakan kehilangan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menghibur mereka, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menguatkan mereka. Pada hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi, beberapa orang yang akan mengikuti ujian demi ujian ataupun tes demi tes dan juga lomba-lomba Tuhan berkaitan dengan perkuliahan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Jiter Hutapea, kami juga berdoa untuk Made Diva Sukaryawan, kami juga berdoa untuk Julian Sabanari yang juga tengah mengikuti ujian Tuhan, tes untuk masuk tingkat perkuliahan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan mampukan mereka untuk menjawab setiap pertanyaan demi pertanyaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menaruh ketertarikan mereka pada satu bidang, dua bidang, sebab kami tahu di dalam ketertarikan itu ada panggilan Tuhan bagi mereka Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan juga telah menyediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tania Tuhan, yang juga dalam kelemahan tubuh, kami terus berdoa Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan bagi anakmu Tuhan. Sehingga pada hari Selasa nanti dia juga boleh mengikuti Olimpiade Tuhan di ekonomi Tuhan. Dan biarlah ia juga boleh melalui pengalaman ini, ia juga boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ataupun anggota-anggota keluarga kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jufriyadi Lakapu, kami berdoa untuk Ibu Mirta, kami berdoa untuk Ibu Hesya, kami juga berdoa untuk Ibu Rukmina Sidabutar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kiranya boleh memberikan mereka kekuatan untuk melewati sehari demi sehari. Begitu juga dengan Bapak Okran Faot Tuhan. Tuhan berikan mereka juga sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tuhan berikan mereka ketahanan untuk ketika rasa sakit itu muncul, ketika rasa kambuh itu muncul Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kemampuan untuk menahan rasa sakit itu Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah itu semua boleh Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan bagi saudara dan saudari kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang merawat, Tuhan juga boleh berikan mereka kesabaran di dalam merawat, Tuhan juga boleh berikan mereka tubuh yang sehat di dalam merawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah setiap pekerjaan usaha yang boleh dilakukan, bahkan juga di dalamnya untuk memenuhi segala biaya pengobatan, obat-obatan yang boleh dikonsumsi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa, kami membawa keluarga kami masing-masing Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kepadamu Tuhan, Engkau yang membentuk sebuah keluarga dengan menikahkan pasangan suami istri dan juga boleh menghadirkan anak-anak. Engkau pula yang memberkati keluarga per keluarga ini Tuhan. Berkati hubungan relasi suami istri, orang tua, anak, keluarga, saudara dan saudari ipar, mertua, menantu Tuhan. Biarlah hubungan harmonis tetap terjalin Tuhan, sebab kami percaya di balik kerukunan, di dalam kerukunanlah berkat Tuhan tercurah. Kami juga berdoa Tuhan, bila ada relasi yang kurang baik di dalam satu keluarga, Tuhan juga boleh memampukan masing-masing anggota keluarga untuk terlebih dahulu berinisiatif untuk mendekati, bahkan juga untuk saling memaafkan, bahkan meminta maaf Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha yang boleh dikelola, kiranya Tuhan juga boleh memberkatinya dan di dalamnya
banyak jemaat, setiap pribadi lepas pribadi boleh melihat pekerjaan Tuhan lewat berkat-berkat yang boleh diterima melalui pekerjaan ataupun usaha yang boleh dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan, kesehatan, kiranya Engkau juga boleh memberkati. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang tengah menantikan kehadiran anak dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan mereka kesabaran dan mereka juga boleh tekun berdoa, terus-menerus meminta dan berusaha akan kehadiran anak dalam kehidupan mereka. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan, ketika ada godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan namun itu bisa menghasilkan ataupun itu bisa mendapatkan anak Tuhan. Kami berdoa kuatkan iman percaya dari masing-masing pribadi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap ibu yang tengah mengandung, biarlah Engkau juga boleh memberkati kandungan dan juga ibu, sehingga pada masa lahiran nanti juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kami hendak menaikkan doa-doa, permohonan demi permohonan pribadi kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Maka dengarkanlah. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa kami, menerima doa kami, dan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan semata. Dan sebagai jemaat, sebagai warga negara, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kesejahteraan terjadi, keamanan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami beserta dengan jajarannya, sampai dengan jajaran terbawah, hikmat, kebijaksanaan Tuhan anugerahkan bagi mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, biar mendukung pemerintah di dalam mensejahterakan rakyat Tuhan, mampukan juga untuk para pendeta, hamba Tuhan, vikaris, di dalam pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada masing-masing pribadi Tuhan. Dan kami tahu bahwa Roh Kuduslah yang memampukan setiap hamba Tuhan, para pelayan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik, namun sebelumnya kita akan mendengarkan ulasan firman yang terambil dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengiringi persembahan kita naikkan pujian Kidung Jemaat 146 bait 1 dan seterusnya. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu.
Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Bapa, karena Engkau hari lepas hari Engkau menjaga dan melindungi kami sampai saat ini Bapa. Dan saat ini kami membawa persembahan ini berupa kolekte, ucapan syukur, pembangunan dan lain-lain. Bapa, Engkau jamah persembahan ini, biarlah persembahan ini kami pakai untuk gereja-Mu ini Bapa. Berkati juga para jemaat yang sudah memberikan, berkati usaha dan pekerjaannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri. Kita naikkan pujian penutup, Kidung Jemaat 352, bait 1 dan 3. Hai jangan sendirian. Hai jangan sendirian, jalanmu kau tempuh, bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai pikulah semua bersamanya. Hai pikulah semua bersamanya. Hai marilah semua yang susah dan penat, ikuti Yesus jua, bebannya tak berat. Berita yang kau tanggung berakhir segera. Serahkan keluhanmu di tangannya. Serahkan keluhanmu di tangannya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, berdoalah, tekunlah berdoa, sebab kita tahu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa di balik doa. Jadi tekunlah berdoa dan lihatlah bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saat teduh bagi kita semua.
selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.